Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kenalkan, nama saya Kak Solihin. Dalam kegiatan MOPL ini, Kakak diberikan amanat untuk menyampaikan materi tentang survival. Nah, sebelum itu, mari kita ketahui pengertian tentang survival. Survival merupakan kemampuan untuk bertahan hidup di dalam suatu kondisi atau keadaan. Pertahanan hidup juga bisa diartikan sebagai teknik atau ilmu dalam menghadapi berbagai ancaman terhadap keselamatan diri. Nah, jadi intinya survival itu adalah untuk bertahan hidup satu, yang kedua untuk bertahan diri juga, yang ketiganya untuk kelangsungan hidup. Next saja. Nah, di sini ada beberapa poin yang harus dikuasai dalam melaksanakan survival. Yang pertama adalah prioritas survival. Apa saja sih prioritas survival itu? Terus yang kedua, konsep STOP, kaitannya dengan request kalian yang pengen tahu tentang apa yang harus dilakukan ketika dalam kondisi survival. Yang ketiga adalah manajemen bekal. Nah, tentu manajemen bekal ini perlu kita perhatikan karena dalam survival ini kita berada di alam terbuka, di luar jauh dari keramaian. Yang keempat adalah tanda medan. Ini tanda medan kita mesti paham, kita mesti ketahui tanda medan ini. Besar kemungkinan untuk di Indonesia ini kita sudah bisa membaca karena medannya itu banyak sekali untuk tempat survival, yaitu hutan, laut, kayak gitu. Cuman ya untuk adik-adik semuanya bisa dicoba dalam kegiatan MOPL ini nanti mungkin setelah semuanya selesai. Yang kelima adalah signal, yaitu tentang sinyal. Oke, next selanjutnya adalah prioritas survival. Yang pertama yang perlu kita siapkan dalam kegiatan survival itu adalah shelter. Tentu kalian apa sih yang dimaksud dengan shelter? Ya, kalau kita perhatikan, kalau kita cari tentang pengertian dari shelter itu bisa kita jawab ya sejenis tenda kalau untuk sekarang, ya bisa tenda, atau kalau di zaman dulu atau di hutan kayak gitu kita bisa menyebut shelter itu sebagai gua. Yang kedua adalah api, air. Yang ketiga adalah air dan api. Dua komponen ini tidak bisa dipisahkan dalam kegiatan survival. Kenapa poin 2 dan 3 itu api dan air? Yang ketiga air dan api, kenapa enggak poin 2 api aja, poin ketiga air? Ya karena kalau ada api, ya harus ada air. Kalau ada air, harus ada api. Itu jawabannya simpel sekali ya. Yang keempat adalah makanan. Ini kaitannya dengan perbekalan kita. Berapa hari kita akan melakukan survival di luar, dan jangan sampai kita tidak memperhatikan poin keempat ini. Karena saat kita mau melakukan survival, keadaan perbekalan kita kurang, ya paling otomatis kita pulang lagi. Oke, next. Nah, ini adalah shelter. Kalian tentu sudah tahu tadi, shelter itu kalau seandainya dalam bahasa kita sekarang ya tenda. Yang pertama di sini apa yang harus dipertimbangkan ketika membuat shelter. Terus ada beberapa jenis shelter. Terus syarat pembuatan shelter apa aja. Nah, akan dibahas selanjutnya ya. Next. Nah, pertimbangan ketika membangun shelter atau tenda. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk membuat shelter? Tentunya kita jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat juga, karena efisiensi tenaga dan waktu itu sangat dibutuhkan dalam kegiatan survival. Yang kedua adalah bagaimana medannya, apakah di hutan, di pantai kah, di gunung kah? Nah, tentunya kita harus memilih shelter apa yang harus kita pakai untuk di tempat tersebut. Yang selanjutnya adalah sumber daya yang kalian punya. Tentunya dalam sumber daya ini, perbekalan yang kalian bawa itu apa saja dalam kegiatan survival. Yang keempat adalah berapa orang yang akan berlindung di dalamnya. Tentunya kita perlu menghitung kalau 1 atau 2 atau 3 orang bisa di dalam tenda yang ukurannya seperti biasa. Namun kalau untuk 8, 9, 10 orang ya kalian membutuhkan shelter yang sangat besar.
Oke, next. Nah, tipe filter. Ada dua macam tipe filter itu. Yang pertama alami, yang kedua adalah buatan. Oke, next. Nah, yang kalian saksikan di depan ini, yang sebelah kiri, yang kalian mungkin paham itu alami, ya seperti gua. Yang di sebelahnya lagi, kalian pasti pernah lihat seperti tenda yang dibangun secara bertahap gitu, mulai dari pematokan sampai pemasangan tendanya di atas. Oke, next. Nah, ini tidak asing lagi. Ketika kita waktu sekolah dasar nih sering sekali melihat bentuk-bentuk seperti ini. Itu disebut ada tenda, ada penyekat, ada tenda istirahat, ada seperti apa itu, mengikat tali di pohon, gitu, bikin tenda yang dekat pohon. Oke, next. Nah, syarat-syarat pembuatan shelter. Yang pertama, shelter itu mesti kuat. Yang kedua adalah melindungi dari angin, hujan, dan faktor lain yang dirasa dapat membahayakan apabila kontak dalam jarak waktu tertentu. Yang selanjutnya, perhatikan arah angin. Mulut shelter tidak boleh searah dengan arah angin. Yang selanjutnya, sangat dianjurkan tidak ada lubang sama sekali. Ya, akar hewan-hewan liar atau serangga atau apa seperti itu mungkin diminimalisir untuk tidak masuk. Yang selanjutnya adalah tidak berada di bawah pohon kelapa atau pohon dengan batang lapuk. Takutnya kalau seandainya kita membuat di bawah pohon yang lapuk, itu jatuh dan menimpa kita. Yang selanjutnya, apabila dekat dengan sumber air, perhatikan keberadaan jarak atau sisa kehidupan hewan sekitar. Jadi kita juga harus mempertimbangkan apakah ini jalur hewan atau sejenisnya gitu yang bisa membahayakan diri kita dalam kita survival. Jangan membuat shelter di area yang mungkin tergenang atau banjir ketika hujan turun. Itu juga mesti kita perhatikan. Yang selanjutnya, area tempat shelter dibuat menyediakan kayu untuk dibakar. Nah, di sini pentingnya api. Yang selanjutnya adalah dibuat senyaman mungkin, karena itu akan kita tinggali sementara. Oke, next. Jangan membuat shelter nah, ini adalah rambu-rambu saat kita menentukan untuk membuat shelter. Yang pertama, di puncak bukit. Kenapa tidak boleh di puncak bukit? Ya, alasan pertama ya mungkin karena takut longsor bisa jadi, ya, atau alasan-alasan yang lain. Yang kedua adalah di dasar lembah. Nah, ini sangat masuk akal karena takutnya jika cuacanya hujan atau cuaca buruk, Anda akan segera membongkar shelter Anda dan naik ke atas bukit, karena air akan segera mengendang Anda. Yang selanjutnya adalah di aliran sungai yang kering. Jadi kita jangan terlalu berbahagia kalau seandainya kita membangun suatu shelter itu di pinggir kali, kayak gitu. Apalagi kita melihat bahwa aliran airnya kering. Takutnya kita tidak bisa membaca alam gitu, tiba-tiba cuaca buruk dan prak, shelter Anda rusak. Yang kedua, di pinggir sumber air. Jadi harus jaga jarak dengan sumber air itu. Takutnya sumber airnya nanti terkotori oleh kita. Yang selanjutnya adalah di bawah pohon yang sendirian, jauh di antara pohon-pohon yang lain. Ya, mestinya kita juga memperhatikan itu karena takutnya pohon tersebut disambar petir atau lapuk. Yang selanjutnya adalah di jalur mobilitas hewan. Kita perhatikan jejak-jejak hewan. Di situ kemampuan kita untuk membaca jejak hewan harus diperhatikan juga. Yang selanjutnya adalah air. Nah, di sini kita tidak boleh sembarangan untuk meminum air di luar sana ya. Yang ada di sini itu yang dikategorikan ada dua air ya. Yang pertama bisa langsung diminum, yang kedua harus diolah terlebih dahulu. Ya, dua-duanya harus higienis juga. Yang selanjutnya adalah gambar atau air yang bisa langsung kita minum. Yang pertama bun, yang kedua pohon pisang, yang ketiga buah-buahan, yang keempat rotan. Next, nah ini pohon-pohon yang nanti akan kalian temui jika kalian ke daerah luar atau ke hutan ya. Next,
Nah, ini adalah gambar penyaringan air ya. Air yang di permukaan sungai atau di mata air tentunya menggunakan alat. Nah, di sini alat juga kita perhatikan, di situ ada plastik dan ada penampung air. Next. Nah, ini adalah gambar di mana sedang minum air secara langsung. Next. Nah, di sini fungsi dari api ya. Penting banget dalam kegiatan survival ini. Yang pertama adalah menghangatkan diri, yang kedua rasa aman, karena 60% kemungkinan hewan-hewan buas itu tidak menyukai api. Yang selanjutnya adalah menghindari binatang buas. Yang selanjutnya adalah untuk memasak. Oke, sampai di sini aja. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.